Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Caisario Nadabuana, Notar 1902074, kelas 29 MTJ. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mempresentasikan hasil survei parkir off-street dan parkir on-street sebagai ujian akhir semester mata kuliah karakteristik survei dan lalu lintas dengan dosen pengampu Bapak Effendi dan Bapak Alfa. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya menurut UU nomor 22 tahun 2009 tentang LAJ pasal 1 angka 15. Maksud diadakannya survei ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik parkir di suatu kota atau kawasan. Karakteristik parkir merupakan ukuran-ukuran atau besaran yang bisa digunakan dalam merencanakan kebutuhan fasilitas ruang parkir serta digunakan dalam mengendalikan kebutuhan ruang parkir. Adapun tujuan dari diadakannya survei ini adalah 1. Inventarisasi ruang parkir, 2. Menunjang kelancaran arus lalu lintas, yang ketiga untuk perencanaan fasilitas parkir, yang keempat untuk peningkatan atau pengurangan kebutuhan ruang parkir, dan yang kelima untuk mengevaluasi kebutuhan pengendalian dan rehabilitasi fasilitas perlengkapan parkir. Metode survei yang dilakukan parkir off-street dan on-street ini adalah surveyor mencatat informasi mengenai kendaraan yang diparkir, mencakupi plat nomor dan jenis kendaraan setiap periode 1 jam pada daerah survei atau daerah patroli. Lama survei yang dilakukan adalah masing-masing 1 jam. Survei off-street dilakukan pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat dan survei on-street dilakukan pukul 16.10 sampai 17.10 waktu Indonesia Barat. Target yang diamati dari survei ini adalah 1. Tingkat penggunaan parkir, yang kedua durasi parkir, yang ketiga volume parkir, dan yang keempat jenis kendaraan. Pelaksanaan survei parkir on-street dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 16.10 sampai 17.10 dengan cuaca berawan, lokasi Jalan Tirtomoyo, Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan untuk parkir off-street dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 waktu pada pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Cuaca berawan dilakukan di Pasar Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Peralatan dan perlengkapan yang perlu disiapkan untuk parkir ini adalah 1. Alat tulis, clipboard, formulir survei, counter atau alat penghitung, jam tangan, yang terakhir kamera atau handphone. Bagan alur metodologi dari survei parkir ini. 1. Tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi perlengkapan dan peralatan, waktu dan periode pelaksanaan survei, tenaga survei dan sarana transportasi untuk mencapai lokasi survei tersebut. Selanjutnya, survei lokasi, lalu briefing, kemudian terdapat pelaksanaan survei. Setelah melakukan pelaksanaan survei, dilakukanlah rekapitulasi dan pengolahan data. Selanjutnya, melakukan analisis data. Setelah melakukan analisis data, kita dapat menarik kesimpulan, dan terakhir adalah rekomendasi. Analisa data. 1. Off-street parking atau parkir off-street. Berdasarkan tabel atau data volume parkir yang telah didapat, jumlah volume kendaraan yang parkir selama periode waktu 1 jam sebanyak 38 kendaraan. Jumlah paling banyak terdapat pada menit 0 sampai ke 10, dikarenakan terdapat kendaraan yang sudah parkir di lokasi sebelum pelaksanaan survei. Berikut ini merupakan durasi parkir off-street pada Pasar Sumowono. Rata-rata kendaraan parkir di depan Pasar Sumowono ini merupakan sepeda motor. Namun juga ada beberapa kendaraan beroda 4 yang parkir di depan Pasar Sumowono. Durasi parkir dapat didapat dengan cara waktu keluar dikurangi waktu datang. Yang kedua, terdapat on-street parking atau parkir tepi jalan.
Berikut ini merupakan data yang telah didapat dari survei OnStreet. Dari periode waktu 1 jam survei, terdapat 16 kendaraan yang parkir OnStreet pada Jalan Tirtomoyo Bandungan ini. Berikut ini merupakan durasi parkir OnStreet. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil survei parkir OnStreet dan Off-Street ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, volume kendaraan pada daerah survei yaitu sebagai berikut. Pada parkir Off-Street diperoleh 38 kendaraan, lalu pada parkir On-Street diperoleh 16 kendaraan. Pada sore hari kegiatan aktivitas kedua pasar menurun, kemudian tingkat penggunaan lahan juga menurun. Parkir On-Street menggunakan pola parkir paralel di mana kendaraan akan sejajar dengan jalan. Adapun saran yang dapat diambil setelah pelaksanaan survei parkir sebagai berikut. Kebersihan pada lahan parkir perlu ditingkatkan agar lahan parkir terlihat bersih dan pengguna lahan parkir akan nyaman. Selanjutnya, keteraturan posisi kendaraan harus dibenahi agar lahan parkir dapat efektif dan tidak menggunakan banyak lahan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Ridwan Sigalingging. Notar 1902309. Kelas MTJ 29. Izinkan saya menjelaskan mengenai hasil survei parkir guna memenuhi mata kuliah karakteristik survei lalu lintas. Maksud dan tujuan dari parkir on-street dan off-street yaitu untuk mengetahui apakah kondisi parkir secara langsung, baik jumlah kendaraan, lamanya, maupun sirkulasinya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap lalu lintas. Tujuannya yaitu yang pertama, menentukan karakteristik parkir sepanjang hari, terutama saat puncak penggunaan parkir. Yang kedua yaitu menentukan besarnya kepadatan parkir. Yang ketiga, merencanakan sistem pengendalian parkir dalam rangka mengefisienkan penggunaan ruang jalan terhadap persaingan arus lalu lintas dan kendaraan yang parkir. Kondisi geografi. Kabanjahe adalah sebuah nama kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia, yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Karo. Secara geografis, kota ini berada di barat laut Provinsi Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 44,65 km persegi dan berkependudukan sebanyak 72.246 jiwa. Jalur kereta merupakan salah satu contoh yang saya bawa pada survei ini. Pada lokasi survei yang saya pilih pada penulisan laporan ini merupakan daerah yang padat lalu lintas tetapi cukup lancar. Kondisi lalu lintas di Kabanjahe tergolong ramai. Hal ini disebabkan karena kota Kabanjahe sebagai pusat kota yang berada di Kabupaten Karo. Karena transportasi sangat mempengaruhi permintaan perjalanan penumpang, seperti yang terjadi di lapangan, di mana memiliki kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi pada jam-jam sibuk, baik kendaraan pribadi, angkutan penumpang, dan lain sebagainya. Hal ini dipicu oleh pergerakan kendaraan yang dituntut efisien dalam memenuhi kebutuhan penumpang, sehingga mengakibatkan kecelakaan ataupun kemacetan yang terjadi di beberapa tempat. Yaitu metode penelitian yaitu perencanaan, perizinan, pengorganisasian, pengumpulan data primer, analisis data, dan kesimpulan dan saran. Waktu pelaksanaan ini dilakukan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 18 dan 19 Januari 2021. Waktu pukul 3 sore sampai dengan selesai. Lokasi Jalan Maryam Ginting untuk survei on-street dan perkantoran pengadilan untuk off-street. Untuk hasil survei dan analisa dapat kita lihat pada layar. Seperti pada layar tersebut nampak jelas lokasi parkir, satuan ruang parkir, mobil panjang, jumlah SRP, waktu operasi, tarif, sudut parkir, marka, tempat parkir, lampu, hingga terdapatnya rambu tarif parkir. Patroli parkir yang pertama yaitu adalah jumlah kendaraan. Jumlah mobil penumpang ada 28, pickup ada 9. Daripada tabel ini pada jam
3 sore sampai jam 5 sore kendaraan terbanyak yang parkir adalah mobil penumpang dengan persentase 76%, yaitu sebanyak 28 kendaraan. Akumulasi parkir adalah jumlah total kendaraan yang parkir di suatu daerah pada saat tertentu dan waktu tertentu, dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis masuk perjalanan. Berikut ini merupakan tabel akumulasi parkir dan grafik akumulasi parkir on street. Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui jumlah penggunaan parkir terbanyak pada pukul 16.30 dan 16.45, yaitu sebanyak 26 kendaraan. Durasi parkir adalah lamanya suatu kendaraan yang diparkir pada suatu daerah pada saat tertentu dan waktu tertentu, dan durasi parkir cukup berbeda-beda. Dari tabel dan grafik diketahui bahwa durasi parkir paling lama selama 60-90 menit sebanyak 12 kendaraan pada jam 3 sore sampai jam 5 sore. Indeks parkir adalah ukuran untuk menyatakan penggunaan panjang jalan dan dinyatakan dalam persentase ruang yang ditempati oleh kendaraan parkir. Untuk indeks parkir dapat kita lihat pada tabel tersebut, memiliki rentang yang berbeda-beda. Tingkat pergantian parkir adalah tingkat penggunaan ruang parkir yang diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang-ruang parkir untuk satu periode tertentu. Perhitungan volume kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir selama 2 jam bersamaan dengan survei patroli. Ini merupakan tabel daripada indeks parkir tersebut. Parkir off street dapat kita lihat pada gambar tersebut berada di lokasi perkantoran pengadilan yang waktu operasinya dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Parkir off street ini merupakan bagian daripada parkir off street. Sepeda motor berjumlah 24, mobil penumpang 20, dan pickup 4. Dari tabel dan diagram di atas merupakan proporsi kendaraan yang melakukan parkir pada area tersebut selang waktu 2 jam. Akumulasi parkir dapat kita lihat pada tabel yang tersedia pada layar. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu on street memiliki tarif parkir sedangkan off street tidak memiliki tarif parkir karena ada daerah gedung ibadah. Jumlah kendaraan yang parkir pada area tersebut jam 3 sampai jam 5 sore adalah on street 37 kendaraan, off street 48 kendaraan. Jumlah kendaraan terbanyak adalah pada off street karena banyak masyarakat yang melakukan aktivitas di perkantoran. Durasi parkir on street yaitu 60 sampai 90 menit, off street 30 sampai 60 menit. Akumulasi parkir pada on street sebanyak 26 kendaraan dan off street sebanyak 28 kendaraan. Pada bagian layar merupakan dokumentasi dari hasil survei on street dan off street yang telah saya lakukan. Demikian hasil survei yang telah saya lakukan, Pak. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Farhan Alfia Nabila, notar 1902112, kelas 2.9 MTJ. Izin Pak, izin menyampaikan, saya di sini akan mempresentasikan hasil survei parkir on street dan off street yang dilakukan di Kota Pontianak. Latar belakangnya, parkir merupakan tempat pemberhentian kendaraan di suatu kawasan atau bangunan, di mana masyarakat melakukan berbagai aktivitas. Pusat aktivitas masyarakat dapat berupa kawasan pusat perbelanjaan, daya tarik kawasan dengan tingkat mobilitas barang dan manusia yang tinggi, menciptakan pergerakan lalu lintas yang padat di kawasan. Akibatnya, terjadi peningkatan kebutuhan ruang parkir di kawasan komersial ini. Pengetahuan tentang ruang parkir di pusat perbelanjaan yang berfungsi sebagai referensi perencanaan ruang parkir yang baik di kawasan dan bangunan yang sangat diperlukan. Lalu ruang lingkup surveinya, untuk survei on street terletak pada Jalan Teku Cikditiro, Kota Pontianak. Lokasi ini merupakan pusat perbelanjaan sehingga kegiatan di sini cukup padat.
dan tidak jarang juga terjadi kemacetan di sekitar ruas jalan tersebut. Lalu untuk survei Opsrite-nya terletak pada Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak. Lokasi ini merupakan peribadatan agama Islam, sehingga di saat jam-jam tertentu waktu sholat mengalami kepadatan jumlah kendaraan. Untuk metode surveinya, yang pertama membagi daerah studi atas zona-zona dan daerah parkir ke daerah patroli agar dapat dilakukan oleh satu orang pelaksana survei dalam waktu kurang dari 15 menit atau frekuensi patroli yang dibutuhkan. Namun dalam survei kali ini hanya mengambil satu zona dalam waktu 1 jam. Surveyor mencatat informasi mengenai kendaraan yang diparkirkan mencakup plat nomor kendaraan dan jenis kendaraan setiap periode 1 jam di daerah patroli. Lama surveinya dilakukan pada pukul 14.30 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat, itu untuk Opsrite-nya, dan pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat, itu untuk Pansrite-nya. Untuk pelaksanaan lokasi surveinya pada tanggal 18 Januari 2021, untuk Opsrite-nya terletak pada kawasan Masjid Raya Mujahidin, lebih tepatnya Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, dan untuk Onsrite-nya itu berlokasi di kawasan Katulistiwa Plaza, lebih tepatnya di Jalan Teku Cikditiro, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk analisis data Opsrite-nya, periode waktu untuk volume parkir terbanyak itu terletak pada periode waktu 0 sampai 10 menit. Jumlah kendaraannya ada 53 kendaraan bermotor. Lalu untuk analisis data Onsrite-nya, terbanyak volume parkir terbanyak itu di periode 0 sampai 10 menit dan juga 10 sampai 20 menit dengan jumlah kendaraan 29 kendaraan bermotor. Simpulan dan saran. Untuk survei parkir Opsrite diperoleh 53 kendaraan yang parkir. Hal ini disebabkan karena lokasi survei dilakukan di kawasan Masjid Raya Mujahidin, tempat ibadah. Hal ini disebabkan karena menjelang waktu ibadah atau sholat asar, sehingga ramai berjamaah yang hendak beribadah sholat asar. Dengan durasi parkir rata-rata 10,6 menit. Lalu untuk survei parkir Onsrite diperoleh 29 kendaraan yang parkir. Hal ini disebabkan karena lokasi survei dilakukan pada kawasan Katulistiwa Plaza atau pusat perbelanjaan. Pada saat waktu sore, tempat perbelanjaan sudah mulai tutup serta cuaca hujan, sehingga sudah mulai sedikit pengunjung yang parkir, dengan durasi parkir 18,1 per menitnya. Lalu untuk sarannya, dari data dan hasil survei yang telah dilakukan kawasan Masjid Raya Mujahidin dan kawasan Katulistiwa Plaza, sehingga diajukan beberapa saran. Yang pertama, perbaikan dan penambahan fasilitas parkir agar dapat memenuhi kebutuhan dari para pengguna parkir dalam memarkirkan kendaraannya. Yang kedua, mengefektifkan kinerja dari petugas parkir dalam mengatur dan menjaga kendaraan yang sedang parkir. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan fungsi dari fasilitas parkir yang ada. Dan yang terakhir, perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk parkir di badan jalan pada Jalan Teku Cikditiro, Kota Pontianak. Karena adanya parkir di badan jalan ini terkadang menyebabkan kemacetan dan membuat kinerja jalan menjadi berkurang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Neta Sabrina Putri, Notar 1902266, Program Studi Manajemen Transportasi Jalan, kelas 2.9. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil survei saya mengenai survei parkir Opsrite dan parkir Onsrite. Latar belakang. Kota sebagai pusat kegiatan akan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Begitu pula halnya di Kota Payakumbuh. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota, serta aktivitas manusia akan terjadi suatu perubahan dalam lingkup kehidupan. Perubahan tersebut ditandai dengan bertambah jumlah penduduk, pemilikan kendaraan, dan pendapatan serta peningkatan intensitas tata guna lahan. Permintaan akan transportasi juga akan meningkat, sehingga perlu usaha dalam peningkatan sarana transportasi di masa mendatang.
Agar tidak menyebabkan masalah transportasi yang timbul akibat tidak adanya keseimbangan antara jumlah permintaan dengan penyediaan fasilitas yang ada, termasuk fasilitas parkir, dengan tata guna lahan yang tersedia. Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat dan merupakan jalan lintas menuju Provinsi Riau. Dan saat ini, daerah Kota Payakumbuh mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mengingat hal tersebut, maka sistem transportasi yang baik dan handal sangatlah diharapkan guna memenuhi keinginan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan dari sistem transportasi yang ada. Maksud dan tujuan: yang pertama, tempat istirahat kendaraan; yang kedua, menunjang kelancaran arus lalu lintas; yang ketiga, untuk perencanaan fasilitas parkir; yang keempat, untuk peningkatan atau pengurangan kebutuhan ruang parkir; yang kelima, untuk mengevaluasi kebutuhan pengendalian dan rehabilitas fasilitas perlengkapan parkir. Ruang lingkup. Untuk mempermudah dalam pembuatan laporan, penulis membatasi ruang bagian dari survei maupun materi itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya waktu dan tenaga yang ada pada saat berlangsungnya survei di lapangan. Oleh karena itu, wilayah survei yang dilakukan yaitu di Puskesmas Lampasi untuk survei parkir off-street dan di depan Rumah Sakit Adnan WD untuk survei parkir on-street. Target data yang pertama yaitu tingkat penggunaan ruang parkir, yang kedua durasi parkir, yang ketiga volume parkir, dan yang keempat jenis kendaraan. Jenis kendaraan ada 4, yang pertama kendaraan ringan, yang kedua kendaraan berat, yang ketiga sepeda motor, dan yang keempat kendaraan tidak bermotor. Untuk peralatan survei yang saya butuhkan, yang pertama formulir survei, yang kedua clipboard, yang ketiga stopwatch, yang keempat counter, dan yang kelima kamera. Analisis data, volume parkir. Definisi volume parkir adalah yang menggunakan fasilitas parkir, dan biasanya dihitung dari jumlah kendaraan parkir selama 1 hari. Durasi parkir yaitu rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu tempat. Nilai durasi parkir diperoleh dengan persamaan X time dikurang N time. Ini merupakan hasil survei dari off-street. Yang pertama yaitu volume parkir. Saya mengambil peak sore jam 15.00 sampai 16.00 dengan jumlah kendaraan sebanyak 27 kendaraan. Yang kedua durasi parkir. Dan selanjutnya hasil survei parkir on-street. Data survei seperti berikut. Selanjutnya volume parkir berjumlah 21 kendaraan. Dan selanjutnya itu durasi parkir. Kesimpulan, yang pertama off-street, volume parkir kendaraannya sebanyak 27 kendaraan dengan kendaraan terbanyak durasinya berada pada 18 menit. Yang kedua on-street, volume parkir kendaraannya 21 kendaraan dengan durasi terbanyaknya yaitu 22 menit. Selanjutnya saran. Yang pertama mengoptimalkan fungsi dari fasilitas parkir yang ada. Yang kedua merapikan kondisi parkir yang ada. Yang ketiga menambah dan memperbaiki fasilitas parkir. Yang keempat penataan kembali fasilitas parkir yang ada. Dan yang kelima untuk parkir on-street agar adanya penambahan tenaga parkir untuk mengatur kendaraan yang ada. Dan ini merupakan lampiran dokumentasi dari survei saya. Baiklah, hanya sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Kardinal Gilarto, motor 1902-2003, jurusan Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, kelas 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari survei parkir on-street dan off-street. Kota sebagai pusat kegiatan akan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota serta aktivitas manusia, akan terjadi suatu perubahan dalam lingkup kehidupan. Perubahan tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk, pemilikan kendaraan, dan pendapatan serta peningkatan intensitas pekerjaan. Permintaan akan transportasi juga akan meningkat, hingga perlu usaha dalam peningkatan sarana transportasi di masa yang mendatang. Agar tidak menyebabkan masalah transportasi yang timbul akibat tidak adanya keseimbangan antara jumlah permintaan dengan penyediaan fasilitas yang ada, termasuk fasilitas parkir dengan tata guna lahan yang tersedia. Lokasi survei off-street dan on-street pada kesempatan kali ini yakni di Pusat Perbelanjaan Bangka Trade Center dan Ramayana Mall Pangkal Pinang yang terletak di Jalan Mayor Safra Rahman, Pangkal Pinang. Maksud dan tujuan dalam survei kali ini yakni untuk mengetahui fasilitas ruang parkir yang tersedia dan juga untuk mengetahui informasi pola permintaan parkir yang utamanya digunakan pada lokasi parkir dengan akses terbatas. Tujuan dari
survei kali ini, yakni menentukan karakteristik parkir sepanjang hari, terutama saat puncak penggunaan parkir, lalu merencanakan sistem pengendalian parkir dalam rangka mengefisienkan penggunaan ruang jalan terhadap persaingan arus lalu lintas dan kendaraan yang parkir. Survei kali ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari tahun 2021, pukul 15 sore sebelum selesai, yang beralamat di Bangka Trade Center dan Ramana Mall Bangka. Luas wilayah dan letak geografis dari Kecamatan Bukiduntan, yakni sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mendegara, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Baru, sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, serta sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan. Berikut hasil dari survei on street yang beralamat di Pusat Perbelanjaan Bangka Trade Center. Serta terlampir grafik atau chart dari survei kendaraan, di mana tiap-tiap menit serta tiap 15 menit dalam waktu 1 jam peak sore menandakan jumlah kendaraan tersebut. Pada survei off-street yang terletak di BTC atau Bangka Trade Center, jumlah komposisinya yakni mobil dengan jumlah 5 serta sepeda motor dengan jumlah 9 dengan total yakni 14 kendaraan. Dan ini merupakan hasil dari survei on street yang terletak di Ramayana Mall Pangkal Pinang, tak jauh dari Bangka Trade Center. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari survei kali ini volume kendaraan terbanyak terjadi pada peak sore. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut merupakan jam pulang bagi pekerja kantor atau karyawan, sehingga banyak yang datang untuk berbelanja di toko atau sekedar makan dan mampir di pusat perbelanjaan tersebut. Pada periode peak sore tersebut, jumlah kendaraan yang parkir adalah 14 kendaraan yang berlokasi di pusat perbelanjaan Bangka Trade Center dan 15 kendaraan di Ramayana Mall Bangka. Kendaraan dominan yang parkir di daerah survei adalah sepeda motor. Saran yang dapat saya ambil dari survei kali ini yakni menempatkan petugas untuk mengatur parkir, dikarenakan lahan parkir yang merupakan on street sehingga diperlukan petugas untuk dapat mengatur parkir sehingga tidak mengganggu lalu lintas, terutama pada saat siang hari atau sore hari. Meningkatkan pengamanan di lahan parkir terutama saat sore hari karena kendaraan lebih lama parkir saat sore hari, serta penambahan fasilitas parkir serta perbaikan kerusakan agar dapat memenuhi kebutuhan dari para pengguna parkir dalam memarkirkan kendaraan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah disempatkan karena telah mendengarkan serta menyaksikan sedikit presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Selawi Ramaliani, Notar 1902339, kelas 2.9, Manajemen Transportasi Jalan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei saya, mata kuliah karakteristik dan survei lalu lintas. Yakni survei parkir on street dan off street. Pengertian: parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Maksud dan tujuan yaitu tempat istirahat kendaraan, menunjang kelancaran arus lalu lintas. Target data berupa durasi parkir dan volume parkir.
Lokasi untuk zona off-street berada di Pasar Minolio dan zona on-street berada di Swalayan Enggal 1. Parkir off-street berupa plat nomor kendaraan dan waktu masuk dan keluar kendaraan, sedangkan parkir on-street berupa plat nomor. Perlengkapan sebagai berikut. Survei on-street dilaksanakan pada Selasa 19 Januari 2020 dan hasil dari survei sebagai berikut. Survei off-street dilaksanakan pada hari Senin 18 Januari 2020 dan hasil survei sebagai berikut. Analisis survei. Kesimpulan parkir on-street. Volume kendaraan yang parkir pada zona Swalayan Enggal 1 di peak sore hari pada pukul 15.00 hingga 16.00 cukup ramai karena pada jam tersebut sudah pulang jam kerja. Kondisi parkir cukup tertata rapi, tersedia penggolongan tempat parkir, terdapat tempat parkir yang berada di tepi jalan, terdapat garis batas parkir, dan dipungut biaya parkir. Parkir off-street. Volume kendaraan yang masuk pada zona pasar di peak sore hari pada pukul 15.00 hingga 16.00 sedikit ramai karena pada jam tersebut merupakan jam pulang dari beberapa pedagang pasar Minolio. Kondisi parkir pada pasar Minolio kurang tertata rapi karena tidak ada petugas parkir. Tersedia penggolongan tempat parkir antara sepeda motor dengan mobil, tempat parkir yang cukup luas, serta tidak dipungut biaya parkir. Saran untuk parkir off-street. Penambahan petugas parkir yang dapat membantu dalam penataan kendaraan, perbaikan beberapa tempat parkir yang sudah mulai rusak karena kondisi paving yang sudah rusak, serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan tempat parkir. Sedangkan saran untuk parkir on-street, lebih berhati-hati ketika parkir on-street dikarenakan banyak kendaraan yang melintas pada jalan tersebut. Memperhatikan arahan dari tukang parkir yang ada agar dapat menata kendaraan. Dan yang terakhir, bersedia membayar jasa tukang parkir dan nominal minimal Rp1.000. Berikut dokumentasi dari on-street. Parkir tepi jalan. Berikut dokumentasi off-street. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin mengenalkan diri. Nama Rana Remaja Rivaldi Gusmayunata, notar 19.02.0, kelas 29 MTJ. Izin memaparkan hasil survei yang saya lakukan. Di sini saya telah melaksanakan survei parkir on-street dan off-street. Maksud dari proses pelaksanaan survei ini adalah untuk mengetahui apakah kondisi parkir secara langsung, baik jumlah kendaraan, lamanya, maupun sirkulasinya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap arus lalu lintas. Tujuannya adalah yang pertama adalah tempat istirahat kendaraan, yang kedua menunjang kelancaran arus lalu lintas, yang ketiga untuk perencanaan fasilitas parkir, yang keempat untuk peningkatan atau pengurangan kebutuhan ruang parkir, yang kelima untuk mengevaluasi kebutuhan pengendalian dan rehabilitasi fasilitas perlengkapan parkir, yang keenam menentukan karakteristik parkir sepanjang hari terutama saat puncak penggunaan parkir, yang ketujuh menentukan besarnya kepadatan parkir, yang kedelapan merencanakan sistem pengendalian parkir dalam rangka mengefisiensikan penggunaan ruang jalan terhadap persaingan arus lalu lintas dan kendaraan yang parkir. Lokasi yang saya ambil untuk survei adalah di salah satu PT, yaitu PT Jawa 1 Power.
yang berletak di Jalan Tanjung Jaya, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Sebelumnya, PT Jawa 1 Power ini merupakan mega proyek LNG to Power Jawa 1. PT Jawa 1 Power merupakan pembangkit listrik tenaga gas dan uap terbesar di Asia Tenggara. Peralatan survei yang saya bawa adalah alat tulis, clipboard atau papan dada, formulir survei, jam tangan atau stopwatch, serta kamera handphone. Metode pelaksanaannya adalah yang pertama, surveyor mencatat informasi mengenai kendaraan yang diparkir mencakup plat nomor dan jenis kendaraan setiap periode 1 jam di daerah patroli. Yang kedua, nama survei dilakukan pada jam yang telah ditentukan, serta masuk dan keluarnya kendaraan yang parkir. Adapun data-data dari on-street itu sebanyak 28 kendaraan yang telah saya survei. Sedangkan data off-street itu lebih banyak, yang berjumlah 29 kendaraan yang telah saya survei. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja yang Dewangga, Notar 1902146, kelas 2.9 Manajemen Transportasi Jalan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil survei parkir di badan jalan dan di luar badan jalan. Dasar hukum mengenai fasilitas parkir terdapat pada UU Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 43 Ayat 3 yang berbunyi, fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan atau marka jalan. Pengertian parkir. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan survei parkir adalah survei yang dilakukan untuk menghitung kebutuhan parkir dalam suatu kawasan agar tertata dengan baik. Parkir dibedakan menjadi dua. Yang pertama, parkir di badan jalan atau on-street parking, dan yang kedua, parkir di luar badan jalan atau off-street parking. Tujuan dari survei parkir ini yang pertama, untuk mengetahui tempat istirahat kendaraan, untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas, sebagai perencanaan fasilitas parkir, upaya untuk peningkatan atau pengurangan kebutuhan ruang parkir, dan untuk mengevaluasi kebutuhan pengendalian dan rehabilitasi fasilitas perlengkapan parkir. Survei ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2021. Waktunya mengambil jam 3 sampai jam 4 sore. Cuaca cerah, lokasi minimarket Indomaret di ruas Jalan Raya Cibeber, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Target yang diamati di sini yang pertama, tingkat penggunaan ruang parkir, durasi parkir, volume parkir, dan jenis kendaraan. Yang pertama, survei parkir badan jalan. Ini adalah data-data yang didapatkan dari survei parkir di badan jalan. Selanjutnya, dari data yang tadi didapatkan volume parkir dari jam 3 sampai jam 4 sore terdapat 13 kendaraan. Selanjutnya, survei parkir di luar badan jalan. Ini adalah data-data yang didapatkan dari survei di luar badan jalan. Dari data yang didapat, diketahui volume kendaraan yang parkir di luar badan jalan dari jam 3 sampai jam 4 sore terdapat 23 kendaraan. Kesimpulan dari survei parkir ini, volume kendaraan yang parkir di badan jalan pada sore hari pukul 3 sampai 4 sore sebanyak 13 kendaraan, dan yang parkir di luar badan jalan sebanyak 23 kendaraan.
kendaraan yang parkir di Jalan Raya Cibeber didominasi oleh kendaraan berjenis motor dan mobil pribadi. Sedangkan yang parkir di Indomaret didominasi kendaraan berjenis motor. Pada area parkir di sepanjang Jalan Cibeber belum terdapat garis marka yang membatasi ruas jalan dan area parkir kendaraan. Saran yang dapat saya sampaikan, yang pertama, sebaiknya pemerintah setempat lebih memperhatikan lahan parkir, terutama lahan parkir off-street atau di badan jalan, karena hal tersebut sangat berpengaruh pada kelancaran arus lintas. Yang kedua, area parkir di sepanjang Jalan Cibeber sebaiknya diberi garis pembatas antara ruas jalan dan area parkir kendaraan, sehingga kendaraan yang parkir tidak parkir di ruas jalan. Selanjutnya, sebaiknya parkiran di Indomaret didata kembali supaya pengguna kendaraan yang ingin keluar dari area parkir bisa keluar dari area parkir dengan mudah. Ini adalah beberapa dokumentasi yang saya ambil saat melaksanakan survei. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Siap, terima kasih.